Selamat pagi Mama dan Papa. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Mama dan Papa selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita ingin mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Siapa yang sudah siap untuk mengikuti Bina Iman Anak? Iya, pintar. Semua anak-anak pasti sudah siap mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini. Anak-anak, hari ini sebelum kita mengikuti kegiatan Bina Iman Anak, ada yang perlu anak-anak siapkan. Yang pertama, telinga. Nah, anak-anak siapkan telinga untuk mendengar firman Tuhan, mendengar cerita, dan mendengar pujian. Lalu yang kedua, siapkan hati anak-anak. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, anak-anak, bagaimana? Anak-anak tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti semua anak-anak yang ada di rumah bersuka cita karena hati kita gembira sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya tangan kanannya ke atas. Kita mau membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang cerah ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Tuhan, berkatilah kami agar kami menjadi anak yang taat, agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Markus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang
pastinya anak-anak bersuka cita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah duduk yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dipasang telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Ellen dan Ibu Guru yang lain mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Anak-anak, hari ini anak-anak sudah berdoa dengan baik dan benar, hebat dan pintar. Anak-anak juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak menyanyi, anak-anak menari, memuji Tuhan dengan bersuka cita. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Alkitab, dari Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 27 mengenai perumpamaan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Anak-anak, siapkan hati dan pasang telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu Ellen akan bacakan firman Tuhan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Anak-anak, hari ini Ibu Ellen akan bercerita. Pasang mata untuk melihat gambar dan pasang telinganya untuk mendengarkan cerita. Cerita kita hari ini adalah tentang dua orang, yang satu orang yang bijaksana dan yang satunya lagi orang yang bodoh. Ada seseorang laki-laki yang mempunyai tanah yang luas sekali. Ia mau membangun rumah di situ. Lalu laki-laki itu
menyiapkan batu-batu yang besar sekali untuk menjadi fondasi dasar bangunan rumahnya. Kemudian ada salah seorang temannya yang mentertawakan dia. Dia tertawa senang sekali. Lalu dia berkata, "Hei, kamu, buat apa batu-batu itu? Bangun rumahmu tanpa batu-batu itu. Batu-batu itu hanya membuat kamu capek dan lelah saja." Tetapi laki-laki itu diam saja. Ia tidak mau mendengarkan ejekan temannya itu. Ia tetap bekerja, mengumpulkan batu-batu dan menyusun batu-batu tersebut untuk menjadi dasar atau fondasi rumahnya yang akan dibangun. Nah, coba anak-anak lihat, temannya terus saja mengejek laki-laki itu yang sedang membangun rumah di atas batu. Ia berkata kepada laki-laki itu, "Kamu lihat saja nanti, aku akan membangun rumahku di atas pasir. Pasti rumahku lebih mewah dan megah daripada rumahmu." Nah, anak-anak, yang ini rumahnya laki-laki tersebut. Sudah jadi rumahnya. Rumahnya kuat ya? Iya, karena ia membuat fondasi dari batu-batu yang banyak untuk membangun rumahnya tersebut. Kalau yang ini, rumah temannya yang mengejek dia tadi, yang membangun rumah di atas pasir laut. Memang sih rumahnya terlihat mewah dan bagus ya anak-anak. Coba lihat apa yang terjadi anak-anak. Iya benar, ada hujan yang lebat sekali. Ada angin yang bertiup amat keras. Lalu terjadi banjir yang begitu dahsyat melanda kedua rumah tersebut. Nah, apa yang terjadi ya dengan kedua rumah tersebut setelah dilanda banjir dan angin? Nah, coba anak-anak perhatikan. Rumah teman yang mengejeknya tadi hanyut terbawa oleh banjir yang begitu dahsyat. Rumahnya terbawa oleh air mengikuti arus banjir. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Rumah temannya tadi dalam sekejap mata roboh dan rusak hebat. Rumahnya hancur. Tentu saja karena dasar fondasinya tidak kuat. Ia membangun rumah dari atas pasir laut. Tapi coba anak-anak lihat, rumah laki-laki tersebut tetap tegak berdiri, tahan terhadap hujan, angin, dan banjir. Rahasianya apa? Karena rumah itu dibangun di atas batu karang yang teguh. Nah, coba anak-anak lihat, temannya hanya bisa duduk termenung menatapi puing-puing rumahnya yang sudah hancur dan roboh karena ada hujan, angin, dan banjir. Ia hanya termenung duduk meratapi nasib rumahnya yang sudah hancur, yang ia bangun di atas pasir. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, anak-anak pasti tahu siapa orang yang bijaksana dan siapa orang yang bodoh. Betul sekali anak-anak, orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, karena mereka yang setia melakukan firman Tuhan. Demikian kata Tuhan Yesus. Anak-anak, sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Semoga anak-anak tetap menjadi anak-anak yang hebat dan bijaksana, yaitu anak-anak yang tidak hanya mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi anak-anak juga melakukannya firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan anak sehari-hari, seperti taat kepada mama papa, dan anak-anak rajin juga ke gereja, sayang kepada kakak dan adik, sayang kepada teman-teman juga ya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Ellen dan Ibu Titi. Nah, Bu Titi, kita di sini hari ini mau ngapain, Bu? Kita mau membuat contoh rumah
rumah yang di atas batu dan di atas pasir. Oh begitu Bu. Iya. Nah di depan Ibu Ellen ada rumah yang berdiri di atas batu. Kalau di Ibu Titi? Ada rumah yang di atas pasir. Nah kita mau cari tahu yuk anak-anak, rumah yang berdiri di atas batu dan di atas pasir, jika disiram air hujan itu ada rubuh atau tidak? Kita mulai percobaannya. Pertama Ibu Ellen dulu ya Bu Titi. Oke anak-anak, sekarang kita mau siram air di rumah yang dibangun di atas batu. Kita lihat ya, rumahnya rubuh atau tidak nih. Nih anak-anak nih, Ibu siram air ya. Wah, ternyata rumah yang dibangun di atas batu, jika disiram air atau ada hujan, dia akan tetap kokoh. Dia tidak rubuh, dia akan utuh karena dibangun di atas batu. Silakan Ibu Titi. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau tuang air di atas rumah yang di atas pasir. Coba perhatikan, Bu Titi mau tuang airnya di atas pasir ya. Kita lihat nanti rumahnya bagaimana, rubuh apa tidak. Kita lihat sama-sama ya. Nih, dituang sedikit-sedikit. Perhatikan rumahnya bagaimana, rubuh apa tidak. Ternyata anak-anak, rumahnya kalau dibangun di atas pasir tidak kokoh, jadi rubuh. Nah sekarang coba anak-anak pilih yang mana, yang di atas batu apa di atas pasir? Anak-anak, bagaimana anak-anak tadi sudah lihat kan bagaimana rumah yang dibangun di atas batu dan di atas pasir, mana yang kokoh dan mana yang rubuh. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Jika anak ingin membangun rumah di masa depan anak-anak harus mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi anak-anak juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Seperti apa Bu Titi contohnya? Betul Bu Ellen ya. Jadi anak-anak di rumah juga harus melaksanakan firman Tuhan. Contohnya anak-anak harus selalu nurut sama papa sama mama di rumah. Kalau disuruh sama papa sama mama di rumah juga harus mendengarkan. Taatin kedua orang tuanya. Suruh membantu mama ya berbantu mama. Suruh belajar. Jangan disuruh belajar malah nonton TV sama main HP ya, nggak boleh itu namanya tidak taat sama Tuhan ya. Begitu ya anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar. Oh iya, begitu ya Bu Titi. Iya, di rumah anak-anak pasti sudah taat ya Bu Titi ya. Anak-anak kan sudah hebat semua Bu Ellen. Iya, kalau begitu sekian dari Bu Ellen dan Bu Titi. Terima kasih ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita mau persembahan untuk Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah sudah punya kan celengan Tuhan Yesus seperti punya Bu Ellen ini? Nah anak-anak, kita mau memasukkan uang ke dalam celengan Tuhan Yesus. Nah persembahan ini nanti akan dipakai sebagaimana mestinya ya anak-anak ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Seperti Bu Ellen nih akan memasukkan uang ke dalam celengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di rumah juga ya melakukan persembahan untuk Tuhan Yesus di dalam celengan Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak sudah mau persembahan untuk Tuhan Yesus. Oke anak-anak, hari ini anak-anak sudah pintar, anak-anak sudah hebat, anak-anak sudah menjadi anak yang taat dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah tetap taat kepada mama dan papa, kepada kakak dan kepada ibu guru dan sama teman-teman juga. Anak-anak harus taat dan sopan. Nah anak-anak, untuk menutupi kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tangan kanannya ke atas. Kita mau membuat tanda kemenangan kita. Jangan lupa ya, matanya ditutup, tangannya dilipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu dapat menjadi anak yang baik dan bijaksana. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu taat kepada mama papa, kepada ibu guru. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Amin. Santo Markus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan Bina Iman kita hari ini, Ibu Ellen dan Ibu Guru yang lain ingin mengajak anak-anak bernyanyi bersama tentang orang bijak dan orang bodoh. Mari kita bernyanyi bersama.